tepuk biru, tepuk angin. Ya, bisa ya, ingat ya. Merah, merah, kuning, hijau, biru. Ada yang belum fokus ternyata. Ketahuan dari ketika bilang biru, tepuk tangan. Harusnya tepuk tangan. Nah, kita coba lagi. Merah, kuning, hijau, biru. Masih ada yang belum fokus ternyata. Sekali lagi ya, kalau nggak fokus suruh joget. Suruh joget apa? Joget TikTok. Ya, tepuk merah, kuning, hijau, biru. Cek fokus anggota tubuhnya. Kenal ya semua ini apa nak? Kepala ini, hidung ini, telinga ini, ini pipi. Sekarang dengarkan instruksinya, jangan lihat gerakan tempat. Ya. Kepala, mana kepalamu? Mulut, telinga, mata, kepala, mulut. Masih mulutnya di sini. Mas Salman mulutnya di mana? Oh, di sini. Ayo, mana semangatnya? Tepuk merah, kuning, hijau, biru. Alhamdulillah. Tepuk warna-warni buat kita semua. Malam hari ini bercerita kepada teman-teman semua. Sudah tahu judulnya belum? Belum tahu. Judulnya Nabi Daud dan seekor ular merah. Apa judulnya? Nabi Daud dan seekor ular merah. Pada zaman dahulu ada seorang nabi yang bernama Nabi Daud. Ya, kita sudah hafal 25 nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi, ada nggak Nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada. Apalagi Nabi Salman. Tidak ada teman-teman. Kalau dia ngaku Nabi itu Nabi palsu. Nabi apa? Palsu. Nabi palsu. Ya. Zaman dulu belum ada bangunan, belum ada rumah kaca, belum ada wifi, belum ada motor, belum ada apa lagi? Mobil. Belum ada pengen, handphone, main game nggak ada. Hutan belantara semua teman-teman. Kalau hutan itu berarti isinya apa teman-teman? Pohon, hewan-hewan liar, ya. Nah, sekarang di Jakarta sendiri panas apa dingin? Panas. Kenapa panas teman-teman? Karena hutan-hutannya, kebun-kebunnya sudah menjadi gedung. Jadi kita kalau siang-siang kepanasan. Ya. Ada salah satu budaya yang baik, yaitu kita menanam sebuah pohon. Siapa yang pernah menanam sebuah pohon, teman-teman? Ya. Siapa yang pernah menanam sebuah pohon? Oke, boleh dibantu Bang Faris ingin menanam sebuah pohon di dalam pot ini. Ya, ini pot ya. Pot. Ya. Ketika kita ingin menanam sebuah pohon, apa yang kita pertama lakukan? Langsung ngasih biji. Betul. Tapi nggak benar juga teman-teman. Dikasih tanah. Habis tanah biji atau bibitnya. Setelah dikasih pupuk, kita siram pakai air, ya. Disiram pakai air. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah melaksanakan itu? Jadilah sebuah pohon. Tepuk tangan dulu.
Mana semangatnya? Allahu Akbar. Dua tangan, mana semangatnya? Boleh dilanjutkan ceritanya? Boleh. Zaman dahulu hiduplah Nabi Daud. Nabi Daud Allah berikan keistimewaan berupa kitab Zabur. Ya, kitab apa? Zabur. Kitab Zabur. Kan ada 4 kitab yang Allah turunkan. Kitab apa aja teman-teman? Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Zabur kepada Nabi siapa? Tidak. Taurat kepada Nabi siapa? Musa. Injil kepada Nabi siapa? Isa. Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Total kitab yang Allah turunkan ada berapa berarti? Nah, kitab Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud seorang yang taat ibadah kepada Allah. Suatu hari Nabi Daud sedang beribadah kepada Allah. Setelah beribadah, dia melihat seekor ular kecil berwarna merah. Ya, kedengaran suaranya? Kedengaran. Lagi ibadah, setelah ibadah ada ular kecil warna merah. Kata Nabi Daud, apa ya? Allah itu pengen ciptakin ular kecil ini untuk apa sih? Kata Nabi Daud di dalam hatinya. Cek. Tiba-tiba seekor ular merah itu berbicara layaknya manusia. Ularnya tiba-tiba bisa ngomong. Kata ularnya kayak gini, wahai Nabi Daud, Allah memerintahkan aku, ya, Allah perintahkan aku untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali di pagi hari. Kaget Nabi Daud. Hebat banget. Lanjut atas si ular, dan aku membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di malam hari 1000 kali. Makin luar biasa. Seekor ular kecil berwarna merah membaca tasbih memuji Allah berapa tadi pagi hari? 1000 kali. Dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di malam hari berapa? 1000 kali. Kata ularnya, wahai Nabi Daud, sekarang apa yang kau lakukan? Nabi Daud, astagfirullah. Nabi Daud telah meragukan ciptaan Allah. Seekor ular merah dipertanyakan, kenapa sih Allah ciptain ular merah? Nabi Daud langsung merasa sedih sama Allah, ya Allah maafin saya. Ternyata kalau kita belajar di muka bumi ini, pohon-pohon, karpet yang kamu dudukin, tanah yang kamu injak, semuanya bertasbih kepada Allah. Kata Al-Quran, apa kata Al-Quran? Yang ada di muka bumi dan yang di langit semua memuji Allah. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jadi, apa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita yang tadi? Kamu satu dengan yang lainnya tidak boleh saling merendahkan. Meme merendahkan Kia merendahkan Sakin, Al merendahkan Arsih. Itu enggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena setiap yang ada di muka bumi, di alam semesta itu ciptaan siapa?
Ciptaan Allah. Boleh kita saling menghina. Dasar kamu orang hutan. Kayak aku dong orang komplek. Nggak boleh. Mau yang kaya kita temenin, mau yang miskin kita temenin, mau yang tidak pinter, mau yang pinter, mau yang kulitnya coklat, mau kulitnya kuning, semuanya itu ciptaan Allah. Ya. Satu dan yang lainnya harus saling tolong menolong. Ya. Kalau ditanya mana semangatnya, jawabnya gimana? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Lebih keras. Mana semangatnya? Ya. Jadi teman-teman, kenapa kita harus saling tolong-menolong, saling membantu? Ya. Kalau kita saling membantu sama temannya, kita akan seperti kipas ini teman-teman. Kamu saling menghargai, saling menyayangi, saling pengertian, saling berkorban buat teman kamu karena Allah Ta'ala. Ketika tidak seperti itu, maka yang terjadi adalah kipas ini rusak. Kalau kipas rusak, bisa nggak ngasih angin? Nggak bisa. Tapi kalau kita saling tolong menolong, apa yang terjadi pada kipas ini teman-teman? Ini perumpamaan kita semua ya. Saling bersatu padu dalam agama Allah, membantu, memberikan kesejukan kepada orang. Tapi kalau menghina, menzolimi, membuli temannya, rusak. Kipas rusak teman-teman. Kira-kira kalau kipas rusak bisa nggak ngasih manfaat? Jadi kalau kita saling tolong menolong, apa yang terjadi? Allah cinta sama kita, Dan kita akan bisa memberikan manfaat yang luas kepada orang-orang. Boleh tepuk tangannya. Udah begitu aja bang. Orang baik akan sering dapat keistimewaan sama Allah kalau kita membantu orang. Ya. Boleh dilihat ini kotaknya kosong, kosong ya, nggak ada isinya ya, nggak ada isinya teman-teman ya. Tapi ketika kita membantu orang lain, Ruzen membantu Gibran, maka Allah akan kirimkan hadiah buat Ruzen seperti hadiah di dalam Wow. Wah, kok buat Ruzen sih? Buat pelari aja. Ketika Pati menyayangi temannya Almira, maka Allah akan sayang juga kepada Pati. Kenapa? Karena orang yang sayang kepada makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, juga sayang kepada dia. Guru-guru di wilayah ikhlas setiap hari, banting tulang, keringetan, capek, mules, belum mandi, segala macam, ngurusin kalian. Adakah hadiah dari Allah? Ya ada masang-masang. Alhamdulillah. Habis teman-teman, nggak ada lagi goyang. Mau nggak hadiah? Simak cerita ini baik-baik, nanti ada hadiahnya ya. Ini bonus dari Om Paris ya, sebelum ditutup. Teman-teman, yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Daud dan seekor ular merah, satu, jangan pernah merendahkan ciptaan Allah. Boleh angkat tangan yang bisa kasih 2 hikmah dari cerita yang tadi. Siapa yang ingin memberikan 2 pelajaran
dalam cerita yang tadi? Satu dulu. Siapa? Angkat tangan. Yang bisa mengambil hikmah pelajaran. Angkat tangan. Siapa? Al. Iya, Al. Apa hikmah dari cerita Nabi Daud dan seekor ulat merah? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Almira. Sama-sama. Satu lagi nak, siapa nak yang ingin kasih hikmah? Angkat tangan, boleh? Asing. Kamu sampingnya? Kenapa? Tidak mendengarkan. Tadi kan udah cerita panjang lebar. Siapa? Memei? Kakak, boleh? Bang Arya. Jadi hikmahnya apa Bang Arya? Bang Arya, Bang Salman, hikmahnya apa? Alhamdulillah, belum ya. Belum. Apa hikmahnya? Oh iya, karena kita tidak menyakiti ulangnya. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bang Salman. Bagaimana cara kita menjadi orang baik, teman-teman? Pasang di dalam hati kita, ya Allah, jadikan saya orang baik. Ya, aku orang baik. Maka yang kita pikirkan, kita kerjakan, kita laksanakan nanti jadi orang baik. Tapi kalau di mindsetnya, aku malas. Akhirnya yang tumbuh adalah kemalasan. Bagaimana cara kita melawan kemalasan? Yang ada berhasil ada kalau kita berhasil mengadakannya. Kalau tidak ada, berarti kita berhasil mentiadakannya. Ada yang punya uang 2.000? Mana nggak yang punya uang 2.000? Nggak ada yang punya? Punya? Boleh? Boleh taruh di sini nak, kotak amal. Iya. Kotak amal. Sulap. Iya, nggak apa-apa, goceng juga kan? Iya, ditambahin kok. Alhamdulillah. Ini uang kamu ya? Uang kamu. Ketika kita berhasil mengadakan, ada teman-teman. Ini adalah sifat-sifat positif yang dimasukkan guru-guru kalian. Ya, ketika dimasukkan ke dalam otak kalian, umpamanya nih ya, uang ya. Kalau dibilang ada atau nggak ada? Ya tetap ada, teman-teman. Masih ada kan? Karena teman-teman berhasil mengadakannya. Udah diterangin, diajarin, disuruh hafal, diingetin tiap hari. Udah dipasang ilmu di kepalanya, malah dilupakan. Ada nggak? Ada kan? Ya. Kalau rajin menyimak, rajin mendengar, rajin menghafal, dipelajari lagi di rumah, maka pelajarannya tetap ada. Oke? Dosen mau dihilangin apa diadain? Tepuk tangan dulu dong semuanya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tadi judulnya adalah apa judulnya tadi? Judul ceritanya apa? Nabi Daud dan Alhamdulillah, dapat ya. Nabi Daud Allah berikan keistimewaan dengan amanat atau Allah kirimkan sebuah kitab kepada Nabi Daud. Kitab itu namanya kitab apa? Yang angkat tangan. Kitab apa? Nabi Daud. Injil. Apa? Bang. Kitab apa? Kitab Zabur. Ya. Demikian cerita motivasi ya. Ingat, jadilah orang baik, jangan jadi orang tidak baik. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Pikirkan yang baik dan tinggalkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Lebih keras. Mana semangatnya?
Terima kasih semuanya. Sekian dari Bang Faris. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.